Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Wow, Woman of Word atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini telah hadir juga bersama dengan kami hamba Tuhan yang senantiasa setia memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan, di mana firman-firman yang disampaikan setiap minggunya pasti akan meneguhkan dan membangkitkan iman kita. Namun dimanapun kita berada saat ini, saya akan mengajak kita lebih dahulu, mari kita akan angkat suara kita akan memuji nama Tuhan. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, jalan serta Yesus semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Amin, amin. Suka dan duka boleh silih berganti dalam hidup kita, namun penyertaan Tuhan senantiasa ada beserta dengan kita semua. Puji Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada waktu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata, Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata, Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa.
Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal kami Tuhan jauh melebihi kami mengenal diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Dan saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk duduk Bapa, mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua, berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami bisa mencerna setiap kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu, mudahkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian, semua yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya harap saudara semua baik-baik, sehat-sehat, dan maju terus. Ya, dikatakan pantang mundur. Emang benar, jangan kita sampai mundur, tapi kita maju terus bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena lebih mudah untuk mundur daripada maju. Tapi kita pantang mundur, saudara. Dalam Yesus tuh kita maju terus ya. Dan topik hari ini adalah saya mengatakan ini menarik topiknya, yaitu mengenai pengampunan akan diri kita sendiri, yaitu kesalahan daripada diri kita sendiri. Ya, kalau kita perhatikan, maksudnya kita benar-benar jujur ya, kita seringkali kita diam-diam kita pikirin kembali, yaitu sebetulnya diri kita sendiri yang nggak bisa melupakan hal-hal bodoh yang kita telah lakukan. Apalagi waktu kita tahu kita harus melakukan sesuatu, tapi kita nggak melakukannya, dan kita merasa, yaitu, aduh kok saya berasa bodoh banget ya. Dan penyesalannya itu bisa bertahun-tahun ya. Orang bisa aja udah melupakan, yaitu tindakan kita, tapi kita nggak bisa melupakan tindakan bodoh tersebut. Kita akan berpikir, coba ya dulu saya lakukan. Pasti kejadiannya nggak seperti itu. Begitu juga dengan kata-kata yang kita tahu seharusnya kita tidak katakan, tapi karena saking emosi atau saking sebelnya atau saking gimana-gimananya, maka kata-kata kasar atau kebohongan itu, atau karena kita terjepit dari sebab itu kita bohong, keluar begitu saja. Orang bisa mengampuni saudara atau melupakan kata-kata saudara, yaitu, tapi kita nggak bisa melupakannya. Apalagi kita tahu, yaitu kata-kata itu menyakiti orang-orang yang kita sayangin atau kita kasihi, ya. Dan perasaan bersalah itu kayaknya akan menghantui kita bertahun-tahun namanya. Seperti kayaknya hantu di belakang kepala kita atau di pundak kita, yaitu setiap saat hantu perasaan bersalah itu bisa muncul begitu saja dan membuat kita langsung mandek lagi, merengket lagi ya. Atau juga, yaitu bisa juga karena kita nggak mau kehilangan teman, apalagi kehilangan keluarga, maka kita ikut-ikutan perbuatan mereka yang kita tahu itu salah, tapi kita tetap bertindak melakukan itu. Karena apa? Karena kita nggak mau kehilangan teman atau keluarga kita. Dan hidup dalam lubuk hati kita yang dalam, kita sebetulnya menyesal melakukan hal tersebut ya. Nah, itu dia, saya pikir masalahnya juga bukan hanya dengan orang di luar, orang yang tidak mengenal Yesus, tapi banyak orang Kristen juga mengalami hal seperti yang saya baru katakan, yaitu nggak bisa melupakan atau hal-hal lama tersebut yang menghantui kehidupan mereka sampai bertahun-tahun, bisa juga sampai sekarang ini. Nah, itu dia masalah bagi setiap orang Kristen sebetulnya pada umumnya ya, kalau saudara mengalami ini. Dan kita tahu Yesus mengampuni, tapi masalahnya kita nggak bisa mengampuni diri kita sendiri. Dan kita lihat yaitu Mazmur 103 ayat 10 dikatakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi kalau kita lihat yaitu dosa kita, yaitu udah benar-benar udah jauh. Karena barat itu sama timur nggak mungkin ketemu ya. Dan bahkan di Yesaya 43 ayat 25 dikatakan, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Dia telah menghapus segala dosa-dosa kita. Oleh karena aku sendiri, yaitu karena namanya, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara lihat,
Yaitu Tuhan aja nggak mengingat-ingat dosa kita, tapi kita yang selalu mengingatkan diri kita akan dosa kita. Itu kan kesian banget, benar nggak ya? Saya bacakan lagi juga satu ayat. Dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita, saudara dan saya, mengaku dosa kita datang kepada Bapa kita dalam nama Yesus, kita aku apapun bodohnya dosa tersebut kita akuin kepada Tuhan. Maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Bukan hanya satu dosa, tapi mengampuni segala dosa kita. Artinya setiap dosa yang kita bisa pikirkan, jika kita datang kepada Dia, Dia masih mengampuni saudara dan saya. Dan Dia sendiri menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, segala dosa kita, dan juga Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, perkataan bodoh itu kita pikir, aduh sangat jahat banget, atau perkataan mengkhianati sangat jahat banget, atau kata-kata dusta sangat jahat banget. Dan sini Tuhan sendiri mengatakan menyucikan kita dari segala kejahatan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan, luar biasa ya, baiknya Tuhan kita. Yaitu setiap kali saya baca firman, setiap kali saya share kepada saudara, itu berbicara kepada saya sendiri. Makanya saya suka bilang, oh God, you are so, so, so good. Tuhan sangat-sangat baik ya. Dan kita kembali lagi, ada dua macam perasaan bersalah. Nomor satu, perasaan bersalah yang palsu. Kenapa saya mengatakan demikian? Itu biasanya karena saudara korban dari penyalahgunakan kekuatan. Umpamanya, seperti pelecehan seksual yang barangkali ada pemirsa yang mengalami saudara kecil, atau yaitu saudara waktu kecil melihat orang tua saudara bercerai dan saudara berpikir gara-gara saya bandel makanya orang tua saya sampai bercerai. Atau apapun yaitu yang saudara bukan kesalahan saudara, tetapi yaitu seperti pelecehan seksual waktu saudara masih kecil, bukan kesalahan saudara. Karena dari sebab itu saya mengatakan perasaan bersalah yang palsu, yaitu karena saudara adalah korban atau saudara pernah diperkosa orang karena korban yaitu penyalahgunaan kekuatan, ya. Dan kedua yaitu perasaan bersalah. Nah, ini yang saya akan bicarakan karena kita melanggar firman Tuhan. Seperti yang di seluruh dunia tahu, mamanya yaitu kalau kita menipu, salah nggak? Kita salah, ya. Persinahan kita tahu itu salah, pembunuhan kita tahu kita salah, kita mengkhianati orang kita tahu kita salah, dan kita umpamanya gugurin anak kita tahu itu kita salah, ya. Dan hal-hal tersebut maksudnya orang nggak usah diajarin juga orang akan tahu, dan segala agama apapun mengatakan itu salah. Karena itu di dalam hati kita ada hati nurani yang kita tahu mana yang benar dan yang salah, ya. Kita kenal yaitu Petrus adalah salah satu murid daripada Kristus dan Yesus sendiri memilih dia. Petrus belajar melayani selama Yesus berada di bumi ini. Saya percaya, sangat percaya yaitu bahwa Petrus sangat mengasihi Yesus. Dari sebab itu dan Petrus mengikuti Yesus kemana-mana ya selama pelayanan daripada Yesus tersebut. Bahkan Petrus mengatakan bahwa dia tidak akan mengecewakan Yesus karena saya percaya berapa besar kasihnya dia kepada Yesus, dari sebab itu dia mengatakan demikian. Oke, saya akan bacakan Matius 26 ayat 31. Di sini Yesus berkata ya kepada muridnya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ini bicara mengenai Yesus yang akan disalibkan. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. 33 Petrus menjawab, lihat ya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Karena dia saya percaya sangat mengasihi Yesus, dan dia tidak mau mengkhianati Yesus. Tapi Yesus yaitu melihat apa yang di dalam hati Petrus, saya percaya itu. Ya, dia tahu terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Maka di ayat 34, yaitu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Gimana perasaan Petrus pada saat itu? Makanya nggak heran kalau Petrus mengatakan, sekalipun aku harus mati. Ini mencerminkan berapa besar kasih Petrus kepada Yesus. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Ya. Dan bukan hanya Petrus saja. Seringkali kita lihat hanya Petrus. Tapi kalau kita lihat ayatnya, semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Interesting ya, menarik sekali. Tapi apa yang terjadi, itu benar terjadi.
yaitu di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali, ya. Di Lukas 22 ayat 56 saya katakan, itu di mana seorang hamba perempuan yaitu melihat dia duduk dekat api, dia mengatakan juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tapi situ Petrus menyangkal, bukan, aku tidak kenal dia. Yaitu ada orang lain lagi mengatakan kepada Petrus, engkau seorang dari mereka. Tapi Petrus menyangkal kembali dan mengatakan, bukan, aku tidak. Ayat 59 dikatakan, sejam kemudian ada orang lain lagi mengatakan, sungguh orang ini bersama dengan dia, yaitu Yesus, sebab dia juga orang Galilea. Sekali lagi Petrus mengatakan, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Sama seperti yaitu Petrus, kita pun apapun alasannya akan merasakan apa yang dirasakan Petrus. Ya, nah, saya nggak tahu alasannya kenapa Petrus mengatakan demikian, dan saya juga tidak mau menghakimi yaitu saudara atau menghakimi Petrus. Bisa aja karena kejepit atau emosi yang sedang naik atau ketakut atau apa saja, kita nggak tahu ya. Saya nggak mau menghakimi soal tersebut. Tapi saudara, saya mau baca terus lagi ya ayat 61. Ini yang luar biasanya buat saya. Ya. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara bisa bayangkan nggak sih apa perasaan Petrus pada saat itu? Saudara bisa bayangkan sih? Saudara bisa merasakan yaitu kalau saya bilang, gimana ya rasanya orang yang dikasihi itu mata daripada Yesus itu menatap Petrus. Saya percaya berapa hancurnya pada saat itu, yaitu Petrus pada saat tersebut ya. Sebetulnya kalau kita lihat ya, luar biasa. Saya akan lanjutkan ya. Nah, kalau saya bisa bayangkan di sinilah yaitu di mana iblis pada saat itu juga sedang bekerja. Ingat, ketika Yesus mengatakan bahwa iblis sedang menampi dia. Di sinilah iblis sebetulnya saya lihat gimana iblis juga mau menjerat yaitu Petrus di dalam keadaan yang sangat bersalah, yaitu maksudnya aduh gimana ya rasanya, dia tahu dia bersalah. Iyalah. Jadi saya percaya yaitu iblis ingin yaitu menahan saudara maupun sama seperti Petrus dalam jeratannya sampai sama seperti Yudas yang pada akhirnya yaitu dia bunuh diri, yaitu secara jasmani dia bunuh diri. Ya. Tapi itu apa yang sebetulnya iblis lakukan, yaitu menangkap saudara di perasaan bersalah saudara sehingga saudara yaitu dimatikan oleh perasaan bersalah tersebut. Bisa ikutin saya. Dan saya akan lanjutkan. Ya, saya bicara mengenai Yudas di sini. Kalau saudara lihat Matius 27 ayat 3, pada waktu Yudas menyerahkan dia, Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Saya percaya sama seperti Petrus menyesal. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka Yudas, ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci. Karena bayangkan, masa saya menjual teman saya gitu. Lalu pergi atau dia menjual gurunya. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Perasaan bersalah kalau kita tidak cepat-cepat balik lagi kepada Tuhan, itu akan menghantui kita dan menjerat kita dan akhirnya menenggelamkan kita dan akhirnya bisa membunuh kita. Yaitu kalau kita lihat yaitu Yudas itu secara jasmani, tapi juga apa yang saya katakan bisa juga secara rohani itu terjadi. Ya, oke, itu Yudas tadi dan saya kembali lagi kepada Petrus, yaitu bisakah Petrus berpikir, aduh, Yesus sudah percaya kepada saya. Kenapa saya melakukan demikian? Kenapa saya mengkhianati dia? Pada saat itu juga bisa nggak perasaan bersalah itu, yaitu dia bisa berpikir betapa saya udah dekat sama Yesus, kok malah saya berbuat gitu ya? Bisa nggak? Bisa saja, saudara. Ya, dan ini bagaimana yaitu yang kita harus hati-hati. Karena perasaan bersalah tersebut si iblis memakai perasaan bersalah ini, yaitu memakai perbuatan-perbuatan kita yang memalukan
untuk mengeluarkan kita dari panggilan Tuhan. Ini yang saya mau saudara garis bawahi. Kalau kita terlalu lama tinggal diam di dalam perasaan bersalah, kita terlalu lama tinggal diam, yaitu mengasihani diri sendiri, itu akhirnya dapat mengasihani. Kenapa ya gini, kenapa ya gitu? Nggak ada habisnya, kenapa-kenapanya nggak ada habisnya, karena nggak ada satu orang pun bisa jawab kenapanya tersebut. Ada orang yang setiap kali, saya baru ada orang mengatakan pada sehari dia bisa bicara kepada saya, kenapa ya saya gini, kenapa saya gitu. Bisa saya hitungin waktu lebih dari 20 kali. Sampai saya pikir, ini orang ngomong apa ya? Kata saya bilang, saya sampai tanya, bilang sama dia, meskipun Tuhan jawab, kamu tetap akan kenapa ini, kenapa itu. Saya bilang gitu sama orang tersebut. Jadi kita lihat ya, iblis itu memakai, yaitu sekali lagi, perasaan bersalah kita atau perbuatan kita yang memalukan untuk mengeluarkan kita, menghantui kita, dan mengeluarkan kita dari panggilan Tuhan atau dari tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara lihat seperti umpamanya Yudas, dia menyesal, dia bunuh diri. Tapi kalau dia balik kepada Tuhan, tidakkah Tuhan juga bisa mengampuni dia dan mau mengampuni dia? Dan ya dan amin. Tapi tidak. Yaitu dia merasa menyesal, dia langsung bunuh diri begitu saja. Dan kita juga kalau kita lihat kepada Petrus, apa yang terjadi? Dia yaitu balik lagi menjadi penjala ikan. Bisa aja kah dia pikir, aduh, apa yang terjadi? Barangkali saya udah nggak layak melayani Tuhan saya. Barangkali saya udah nggak layak mengikuti Yesus. Maka dia kembali menjadi penjala ikan kembali. Saudara lihat, sedangkan Tuhan di dalam satu sisi, yaitu dia memakai segala perasaan bersalah itu, yaitu dari segala pelanggaran-pelanggaran kita atau hal-hal yang kita merasa malu karena kita telah berbuat demikian atau berkata demikian, yaitu untuk menarik kita semua masuk lebih dalam lagi ke dalam kasih dan anugerahnya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih lagi mengenal, yaitu lebih dalam lagi kasihnya dia. Supaya kita lebih mengenal lagi anugerahnya daripada Tuhan. Supaya kita lebih mengenal lagi Tuhan Allah kita lebih baik. Yaitu supaya apa? Supaya kita bebas, supaya kita merdeka dari semua perasaan bersalah tersebut, dari semua perasaan berdosa tersebut, dari semua perasaan-perasaan yang memalukan kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita sepenuhnya dapat melakukan kehendak Tuhan. Dan juga tujuan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita, terjadi di dalam keluarga kita, dan kita juga menjadi berkat daripada banyak orang. Saya percaya itu adalah kehendak daripada Tuhan kita Yesus Kristus untuk memerdekakan saudara dan saya dari segala macam dosa, perasaan bersalah, dari segala pengkhianatan, kegagalan, atau apapun yang kita pikirkan sampai kita yaitu gagal dalam panggilan kita dalam Tuhan, atau kita karena melukai orang, dan segala sesuatunya, bahkan Tuhan tuh mau kita bebas dari memerdekakan kita dari semuanya itu. Dan itu apa yang dilakukan kepada Petrus. Ya, kalau saudara ada waktu, dan saya percaya ada kan waktu, yaitu baca di Yohanes 21. Saya akan bacakan beberapa ayat di ayat 15, yaitu Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini buat saya menarik sekali waktu Yesus mengatakan lebih daripada mereka ini. Tidakkah Yesus tahu? Pasti tahu, pasti sangat tahu. Hatinya terbuat dari apa? Pasti tahu ya. Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu. Karena Yesus menanyakan ini karena dia mau Petrus juga tahu bahwa dia sebetulnya Petrus mengasihi Tuhan. Ya, dan ayat 16 dikatakan sekali lagi Yesus kata Yesus pula kepada untuk kedua kalinya. Saudara bisa bayangkan rasanya itu gimana, hancur banget artinya ya. Dikatakan Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan di sini kedua kalinya Yesus memberikan tugasnya kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu juga tertulis di ayat 15, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Saudara bisa bayangkan nggak sih? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih banget hati Petrus. Sedih banget ya. Banget sih, saya nggak bisa bayangkan hatinya Petrus gimana. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dia bilang, kau kan Tuhan, kau tahu segala sesuatunya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, jadi ini supaya segala sesuatu penyangkalan yang ketiga kali, remember, dia menyangkal tiga kali, semua itu hancur. Semua itu dia nggak mau, tembok-tembok itu sedikit pun
Dari sebab itu Tuhan memberi pertanyaan ini kepada Petrus, yaitu supaya Petrus juga tahu bahwa dia sesungguhnya mengasihi Yesus dengan segenap hatinya dia. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, itu luar biasa. Kata-kata ini sangat-sangat luar biasa, saudara. Begitu juga saudara dan saya. Apapun dia itu keadaan saudara, berapapun kita telah berdosa atau menyangkal Tuhan, atau dimanapun kita tahu kita telah berbuat salah, Tuhan mau memerdekakan saudara dan saya. Ya, itu luar biasa. Tuhan mau menguduskan saudara, Tuhan mau menyucikan saya, Tuhan mau menghancurkan semua benteng-benteng, yaitu yang di dalam kepala pikiran kita dengan kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Dia kepada kita. Ya, dan itu luar biasanya, yaitu Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, lihat tuh, kan udah saya kasih tahu kamu. Kamu bilang enggak. Buktinya kamu menyangkal saya. Enggak. Dia nggak kayak gitu. Yesus sama sekali tidak mengatakan demikian. Yesus bahkan di sini yaitu memperlihatkan bahwa sesungguhnya hati daripada Petrus sangat mengasihi Yesus. Dan Yesus di situ sekali lagi sampai 3 kali mengkonfirmasikan yaitu panggilannya uh, dia di dalam kehidupan daripada Petrus. Dan kita lihat ya, begitu besar daripada kasih Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Dan apapun keadaan saudara, apapun keadaan kita orang ya, saya percaya yaitu bahwa Yesus di atas kayu salib, yaitu telah mengampuni segala pelanggaran kita, segala sesuatu dosa-dosa kita, yaitu sejauh timur dari barat. Dia juga telah melupakan yaitu segala dosa. Dia telah membuang segala dosa-dosa kita begitu jauh. Dia tidak dikatakan tadi dia nggak mengingat lagi dosa saya. Dia tidak lagi mengingat dosa-dosa saudara. Dan dimanapun saudara berada, saya berdoa yaitu saya harap pada sore hari ini, saudara, mari kita sama-sama menerima kuasa pengampunan daripada Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara maupun di dalam kehidupan saya. Janganlah kita hanya, yaitu, saya tahu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, yaitu untuk menghapus dosa dunia. Make it as a personal thing. Membuat yaitu kata-kata itu pribadi. Yaitu dosa saya besar atau kecil. Saya nggak tahu dosa saudara. Tapi saya tahu dosa saya. Dan saya percaya waktu saya bicara kepada saudara sekalian, Yesus berada di tengah-tengah kita semua. Yesus berada di depan saudara pada saat ini. Bahkan saya nggak berada di situ, tapi Yesus berada di hadapan saudara. Yaitu saya sungguh percaya dan sangat percaya karena dikatakan dia adalah omnipresent, dia bisa hadir di mana saja. Dan mari saudara, jangan kita buang kesempatan yang indah ini untuk segala sesuatu pikiran yang negatif dan segala sesuatu. Mari kita datang kepada dia dengan sepenuh hati kita, dengan kerendahan hati kita, kita datang kepada dia. Dan saya, jika saudara mau terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya yaitu He's more than willing. Artinya dia lebih daripada mau, yaitu kalau kita mau terima, dia lebih daripada mau, karena dia memang sudah mati bagi kita semua di atas kayu salib, yaitu untuk merangkul saudara dan saya, dan untuk mendapat pengampunan sepenuhnya, dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin, saudara sekalian. Dan mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih untuk sore hari yang indah ini, untuk firman yang sangat luar biasa, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan, atas segala dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Ampunilah segala sesuatu, Tuhan, hal-hal yang telah kami perbuat yang telah menyedihkan hati-Mu, ya Bapak. Ampunilah kesalahan-kesalahan itu semua. Dan bahkan ampunilah kami, Tuhan, karena kami tidak bisa mengampuni diri kami sendiri. Ampunilah kami, Tuhan, karena kami sebetulnya mengingat-ingat segala dosa-dosa tersebut. Dan selalu membawa itu diingatkan kembali. Tapi di mana Engkau sendiri telah mengampuni segala dosa-dosa kami, Tuhan. Telah menguduskan, telah menyucikan kami oleh darah-Mu, Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu, Tuhan. Dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, Tuhan. Engkau telah membasuh setiap dosa-dosa kami, Tuhan. Dan Engkau membuat kami putih seperti salju kembali. Tuhan, pada saat ini, Tuhan,
Kami mau dedikasikan sekali lagi, memberikan kehidupan kami sekali lagi kepada Engkau Tuhan. Sepenuh hati kami Tuhan, kami memberikan sepenuhnya Tuhan kehidupan kami kepada Engkau. Dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Secara pribadi Tuhan, kami mau terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya Tuhan waktu saya mengatakan, saya mau terima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini juga Tuhan, Engkau telah menerima saya Tuhan sebagai anak-Mu Tuhan. Dan nama saya telah tertulis di dalam buku kehidupan. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau mau menerima saya dan mengampuni segala dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, saya mau menyerahkan seluruh kehidupan saya, masa depan saya ke dalam tangan-Mu. Setiap anak saya Tuhan, rumah tangga saya Tuhan, saya mau serahkan kepada Engkau. Setiap pekerjaan saya Tuhan, segala sesuatu yang saya miliki Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, saya berdoa biarlah tingkap-tingkap surga dibukakan di atas saudara sekalian semuanya. Dan biarlah hujan berkat ditumpahkan atau dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekalian semua. Secara rohani maupun secara jasmani. Terimalah berkat-berkat Tuhan yang di dalam nama Yesus yang dicurahkan kepada saudara sekalian semua. Dan kami berdoa apapun sakit penyakit saudara pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit itu kami ikat, segala roh sakit penyakit, segala roh yang mencoba untuk menganiaya ataupun yang mencoba selalu menyiksa Tuhan, atau depresi Tuhan, semuanya itu kami ikat, kami tolak keluar semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Tapi kami perkatakan, biarlah kesembuhan sesuai dengan firman Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus itu, tercurah kepada saudara sekalian semua, dimanapun saudara sekalian berada. Terima kasih Tuhan, dan kami juga sebagai hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah satu diselamatkan, seluruh rumah tangga mereka diselamatkan, dan biarlah wajah-Mu selalu menyinari wajah saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dan firman Tuhan, yaitu selalu menjadi pelita bagi saudara sekalian. Dan biarlah malaikat Tuhan selalu melingkupi saudara sekalian. Kasih damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan selalu melingkupi saudara sekalian semuanya. Dan biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian semua sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menerima berkat-berkat-Mu dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya. Dikatakan dalam firman Tuhan, jika saudara sudah dimerdekakan oleh Tuhan, karena karya daripada salib Kristus Yesus, sekali merdeka, terus merdeka. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.